Oke. Nah, strategi yang kedua ini adalah covered call ya. Covered call. Covered call tadi situasinya ini agak kebalik ini ya. Tadi katakan Mas Theo punya, pakai kurs aja lah ya. Punya $1. Wah, punya $1 nih. Nah, kemudian jual call. Jual call kita pada X. Nah, pada X ini apa harga kesepakatannya, karena kita dolar berarti harganya itu adalah kurs. Misal ya, saya buat mudah, Rp10.000 per dolar pada saat jatuh tempo. Ini ya T1. Wah, ada preminya dong. Premi call ini ya kita buat aja, pokoknya angkanya yang mudah, Rp100 per dolar per opsinya. Nah, jadi satu opsinya ini dalam satuan $1-nya. Oke. Pertanyaan ininya, ada berapa kekayaan Mas Tio? Ada yang bisa jawab? Oke, oke lah. Kalau ini kita lihat dulu ya. Coba kita hitungkan time-nya T1. Berarti ini ya T1. Nah, kita akan lihat ini kurs ya, kurs pada saat T1. Baik, sini ya kursnya. Kita buat sembarang lah ya. Misal nih Rp5.000 per dolar. Kemudian, wah, gile Bapak, bikinnya kecil banget 10.000 jadi 50.000 ya, namanya juga contoh. 8.000, saya nggak pakai ribunya ya, biar apa? Biar cukup per dolar. Ini saya buangkan angka ribunya, 5, sini 8. Oke. Kemudian katakan 10 per dolar. Buat yang tinggi satu aja, 20 per dolar. Jangan 20, angkanya genap. 22 biar beda. Baik. Mas Tio punya apa di sini? Uang. Uang $1. Oke, $1 nih. Kalau kursnya 5.000 berapa uangnya, Mas? Ini kan kalau itu hak beli ya Pak, berarti 0. Saya nggak mau. Bukan, ini dulu, punya uang dulu. Ini nih. Oh, $1. Nah, ini kan kita 10.000. 5.000 ya. Oh, 5.000 ya. Nah, saya tulis angkanya lengkap, 5.000. Kalau 8.000 sama 8.000 dong. Kan satu lembar kursnya 8.000 per dolar. Ini rupiah ya. Ini rupiah. Oke. Oke. Kalau dia 10 ya 10. Kalau 22 ya 22.000. Nah, coba perhatikan baik-baik yang ini karena ini agak tricky sedikit. Di sini Mas Tio ini jual. Nah, ini saya kasih warna jual ya. Bedanya ini ya jual. Tadi kita bilang itu hak itu dari sisi yang beli, holder, buyer. Kalau yang jual bukan dapat hak, Mas. Kewajiban. Jadi cara melihatnya di sini adalah dari sisi yang jual dulu. Nah, sekarang coba kita dengarkan. Mas Tio di sini jual itu istilahnya short. Short call.
Jual ya, short call, X-nya 10.000. Ini X-nya ada ini ya. X-nya 10.000. Jadi di sini call dengan X 10 gini ya. Oke. Ini saya kecilkan hurufnya biar oke ya. Baik. Nah, coba saya tanya dulu ini. Call ini hak beli. Shortnya nanti dulu ya. Shortnya nanti dulu. Call ini hak beli pada harga 10.000. Kalau harganya 5.000 dipakai nggak? Enggak. Nah, berarti sini nilainya 0. Yang lain setuju ya? Kemudian kalau harganya 8.000 dipakai nggak? Enggak juga, Pak. Nggak juga, berarti nilainya 0. Kalau harganya 10.000? Enggak juga. Enggak. Nah, sekarang kita lihat fokus ke harga 22. Kalau harganya 22.000 dipakai nggak? Pakai, Pak. Berapa nilainya? 12.000 ya harusnya. Ya, oke. 12.000 betul. Nanti sebentar ya, 12.000. Ini 12.000 ya. Saya kurung dulu. 12.000 ini dipakai nilainya. Siapa yang dapat? Saya? Bukan. Enggak. Orang yang ini. Orang yang beli. Orang yang beli dapat 12.000. Berarti Mas Teo, dia tagih ke siapa? Ke saya. Ya, ya yang jual. Jadi berarti Mas Teo yang bayar dong ya. Iya. Jadi kalau dari sisi yang seller itu lihat dulu dari yang demand, nanti ini tinggal dikasih angka minus. Nah, gitu. Khusus buat yang ini short ini. Pak, Nah, ulang dikit, Pak. oke. Kelihatannya kayaknya kelihatannya sederhana, tapi kayaknya Pusing ya? bingung-bingung. Iya, kayaknya bingung-bingung, Pak. Oke, sekarang oke. Nah, jadi sekarang gini ya, oke. Kita ulang. Ini kan Theo di sini jual call. Call itu hak beli. Hak beli. Dia jual. Oke. Katakan Wemi beli call. Kan benar ya? Wemi beli, yang jual Theo. Jual call. Iya. Sekarang kita sudut pandangnya Theo nih. Sudut pandangnya Theo. Jangan dari sudut pandang Wemi. Nah, waktu kursnya 22.000, Wemi tagih. Wemi kan yang punya nih, punya call. Berapa nilainya? Ini 12.000. Wemi kan tagih tuh ya. Wemi yang dapat kan 12.000. Nagihnya ke siapa? Ke Theo. Theo yang jual. Berarti Theo yang bayar. Karena dia di posisi di sini, dia jual. Jadi Theo ini punya $1, uangnya udah aman. Kemudian dia agak, ini iseng, saya mau jadi bandar. Nah ini kata jual, writer, apa itu seller tuh bisa juga kata bandar. Saya mau jual call pada X 10.000. Jadi tadi saya ulang ya, jual call pada X 10.000, kemudian kurs 22.000. Tadi kita bilang call itu hak beli. Hak beli itu akan bernilai kalau harga pasarnya lebih tinggi. Hak beli 10.000, di pasar 22.000. Wah, yang punya kan gua bisa beli 10.000 di pasar 22.000. Berarti gua untung 12.000. Nah, yang punya merasa saya harus dapat uang 12.000. Yang punya siapa? Nah, yang punya nagihnya ke siapa? Ya ke yang jual. Siapa yang jual? Theo tuh di situ. Dia bilang, tuh misalkan Wemi yang punya, yang Wemi. Bro Theo, saya punya call tuh 10.000 rupiah per dolar. Kan situ yang jual. Saya yang beli. Nah, saya mau nagih 12.000. Wemi tagih 12.000. Theo kasih 12.000. Kan tinggal dikasih min kan angkanya untuk Theo. Oh iya, itu berarti Theo jual 10.000, terus harga dolar naik, jadi dia rugi ya, Pak ya? Iya, Karena saya beli, dolarnya naik, saya untung. iya, Oh iya, iya. iya. Itu resiko bandar. Oh, iya.
Gitu. Jadi nanti bro dan sis, cara yang paling mudahnya kalau dia sisinya seller, lihatnya tetap dari sisi holdernya, bayarnya, nanti tinggal kasih minus aja. Oh, kalau bayarnya 12.000 berarti sellernya minus 12. Kalau bayarnya 7.000 berarti sellernya minus 7 kan gitu. Nah, kalau kita jumlah sekarang di sini 5 sama itu 5.000. Di sini 8.000. Sini 10.000. Saya mau tanya, kalau ini berapa ya jumlahnya? Berapa, Tio? Mau jawab 12.000 tapi nanti salah kayaknya nih, Pak. Kenapa? 12.000 tapi salah ya kayaknya. 22 di minus 12. Ya bener ya? 10. 10, iya. Nah, dia terkunci di 10 ini. Di harga X ini. Jadi berapapun saham naik, kurs naik ini ya, Mas Tio. Tio punya uang, nggak berarti. Kenapa? Karena dari call-nya Tio ketagih. Jadi terkunci di sini. Apa lebihnya? Nah, dapat premi. Di sini Tio dapat premi nih tambah. Kan tadi bayar premi ya. Nah, ini adalah tambah 100. Terus sampai sini tambah 100. Nah, dapat uang cuma 100. Itu loh tadi kasusnya Lehman Brothers. Ngumpulin ini nih. 100. Dia nggak taunya ketagih yang ini. Kenapa dia bangkrut? Karena uang ininya dia nggak cukup buat nutupin tagihan ini nih. Di Lehman Brothers tadi. Kan kalau nggak ada kejadian ini kan nyaman-nyaman aja ya. Terima uang 100. Kira-kira. Silahkan. Kalau posisinya dia beli gimana tuh, Pak? Kan kemudian jual call, kemudian beli call gitu. Oke. Ini kita copy aja ya. Saya kopikan. Ini kan cuma contoh aja. Ini saya copy ulang biar nggak merubah ya. Biar nggak merubah. Nah, ini berarti di sini bro ganti ya. Kan Iya, beli. beli. Oke. Nah, kan nggak ada lah ya. Ini saya rubah aja warnanya. Warnanya kita rubah jadi ini ya. Oke, beli. Ini kita rubah semua. Nah, berarti di sini kan long ya. Beli kan? Long. Tadi istilahnya long. Di sini bernilai nggak? Jadi 12. bernilai ya? Iya, jadi 12 ya. Kan memang ada nilai. Nah, ini cuma begini aja. Berapa jumlahnya? 32 ya. 34. Wah. Kalau beli preminya nerima atau bayar? Bayar. Nah, berarti sini minus ya. Nah, ini aja membedakannya.
Tuh, mudah ya. Jadi kalau ini, waduh, udah dapat dari kurs, dapat juga dari derivatifnya. Ini juga kaya nih. Bayar premi aja. Iseng aja Pak lah saya Pak. Oh, kalau dia naik dapat dua-duanya nih. Oh gitu. Nah, ya saya investasi nih. Investasi bayar premi. BCA itu bagus banget Pak. Ke depan dia naik harganya. Saya beli call juga Pak. Saya invest di call-nya, saya invest di saham BCA-nya. Aman Pak. Dua-duanya naik. Kalau dua-dua turun gimana? Itu kan risiko Pak. Kan kalau harganya di sini kan dari call-nya nggak dapet, dari sahamnya juga dari kursnya juga dia turun gitu ya. Jadi ke sini 5.000, ke sini 34.000 jauh banget. Silakan kalau ada komentar. Nggak ada Pak, oke Pak. Oke ya, ya, ya nanti juga terbiasalah di kotak-katik dirubah-rubah. Oke, nah yang ketiga strateginya itu tadi kan sudah disebutkan ini ya yang ketiga spread melebar, beli put, beli call ya beli dua. Nah coba kita buat contoh aja di sini langsung ya. Spread ini. Oke, ini kita lihat misalkan Janet, aduh, Janet ini baru bulan ini, Janet membeli, kita membiasakan istilahnya ya long call, beli call. Nah, katakan ini mata uangnya dolar lah, kursnya adalah Rp10.000 per dolar, itu ya. Ada bayar premi loh. Saya buatkan preminya adalah Rp100 per opsinya. Kemudian Janet juga long put juga gini ya. Nilainya juga Rp10.000. Ininya X-nya ya. Ini X. Harga dealnya X-nya sama dengan Rp10. Di sini juga harga dealnya X-nya sama dengan Rp10.000. Ini ya per dolar. Preminya biar agak beda lah ya, jangan sama. Katakan 110 per opsi. Oke. Janet punya uang boleh, tapi contoh ini kita nggak bilang uangnya dulu, kita murni cuma opsinya aja. Kemudian kita tanya ini berapa kekayaan Janet pada saat jatuh tempo, gitu ya. Nah, lagi-lagi kita perlu waktu T1-nya, T1 dan kita perlu kursnya gitu ya, kursnya itu. Oke, ini hanya sembarang kurs. Wah, rupiah itu Pak, dolar ancur-ancuran. Waduh, berapa tuh? Cuma 2.000 Pak. Waduh, hanya misal lo ya. Rp2.000 kursnya. Ini adalah rupiah per dolar. Hanya misal. Kemudian ya rubahnya nggak jauh lah Pak. Mungkin sekitar 9.500. Hanya misal ya. 9,8 Pak. Oh 9,8. 10 mungkin. 10,1. Nah hanya misal ya. Wah rupiah susah Pak. Ribut melulu. 15.000. Nah just intermezzo. Ini dalam ribu ya. Dalam ribu. Oke. Sekarang ada berapa kekayaan Janet? Di sini.
Ada berapa yang dia beli? Bisa menjawab ke orang untuk ngobrol? Dua ya. Pertama call, kedua put. Jadi di sini adalah long call. Oke, call dulu. Ininya sama aja, ini 10.000 biar sama. Oke. Kalau harganya 2.000, call-nya dipakai nggak? Terang Pakai ya, Pak. Nah, call hak apa? Hak beli Hak beli pada harga. pada harga 10.000. Nah, di pasar harganya 2.000. Dibeli Dipakai nggak? Jadi 8.000. Nggak pakai ya, Pak? Nggak pakai, ya. Beli di pasar aja, Jen. Di pasar 2.000, hak belimu 10. Ah, ini 0. Kalau harganya 9,8, Nggak juga, Pak. nggak juga. Oke. Kalau harganya 10, Enggak juga, Pak. nggak juga. Benar. Kalau harganya 10,1, pakai, Pak. oke. Dapatnya berapa? 100. Rp100. Kalau 15.000? 500, Pak. 500 apa 5.000? 5.000, sorry. 5.000. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, ini kita long call, sekarang kita long put. Kalau harganya 2.000 dipakai nggak? Pakai ya, Enggak, Pak. Pak. Oke, berapa nilainya? Pakai harusnya 8.000 ya. 8.000 dapatnya dari Dari harga 2.000 jualnya 2.000. 10.000. 10.000 kurang Harusnya 2.000. iya, Ya, 10.000 kurang 2.000. Benar, 8.000. Oke. Kalau 9,8? 200, Pak. Enggak. 2.000. Enggak, 9.800 dengan 10.000, 200 ya. Oh iya, 200. 200. Ya, 200. Kalau sini pakai enggak? 0 ya, Pak. 0. Kalau sini Enggak pakai. enggak pakai 0 ya. Sini. Enggak pakai juga. Enggak pakai juga. Oke, nah sekarang kita jumlah. Ini berapa jumlahnya? 8.000. 8.000, Pak. Oke. Ini berapa jumlahnya? 200. 200. Ini 0. 0. Ini 0. 100. 100. 5.000. Ini 5.000. Oke ya, 5.000. Nah, sekarang jangan lupa kita bayar premi. Beli ya, premi. Berarti kita keluar uang. Setuju ya? Kan long beli. Kita bayar. Berapa premi yang kita keluarkan? 110. Ada 2. 210. 210. Jadi ini minus ya nanti ya. Atau saya nggak usah kasih minus lah, kan di depan saya kasih minus 210. Ya berapapun juga kita udah keluar itu kan di tahun 0 ya. Waktu kita salamannya. 210. 210. 210. Nah baru kita bisa bilang laba dari transaksi kita. Ini berapa labanya? 790 ya, Pak. 7.790 ya. Ini Minus 10. minus 10. Ini Minus 210. ini Minus 110. minus 110. Ini Minus 4790, Pak. 90. Oke, saya beri waktu 1 menit untuk mengomentari dari hasil. Nah, kita hasil ini aja yang dikomentarin. Patokan atau mengomentari kan kita bicara bisnis investasi ya, laba. Apa yang mau dikomentari dari spread ini?
Any comment? Berarti kalau misalnya rupiahnya itu turun signifikan bisa untung, atau dia naik signifikan bisa untung gitu ya, Pak? Iya. Jadi kita betul itu. Jadi kalau cerita awalnya sih per konsepnya kita tahu dia fluktuatif, tapi kita nggak tahu arahnya kemana. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Maka kita beli 2. 1. Kedua, kita mengharap itu harus sangat fluktuatif. Kenapa? Karena kita berinvestasi 2, kosnya 2. Kan kosnya ini 210 bukan 100. Nah, kalau dia sangat fluktuatif, kita akan untung dari salah satu opsi ini. Jadi kita harus ikut ngegosip yang kenceng. Jadi kalau punya put, gosip, berita yang buruk makin serem. Kalau punya call, gosip, cerita optimis makin tinggi. Kalau dia kisarannya di sini, yang tidak fluktuatif, kita nggak mendapatkan apa-apa. Dia goyangnya kecil gitu ya. Kira-kira begitu aja. Jadi harus ada keyakinan kita bahwasanya dia sangat berpotensi fluktuatif. Cuma arahnya belum tahu. Any comment? Itu aja. Oke. Nah, yang keempat dia straddle ya, straddle. Saya selesaikan aja ya di yang keempat ini. Tanggung lah. Biar kalau besok ngulangin lebih mudah. Kalau straddle ini nggak beraturan. Nggak beraturan. Semau-maunya aja modelnya gitu loh ya. Mau-maunya modelnya. Jadi dia bisa variasi macam-macam lah gitu. Variasi macam-macam. Ini untuk melatih keterampilan. Jadi ini sudah dipakai buat strategi berinvestasi. Jadi nggak ada tujuan hedging atau apa-apanya. Gitu loh ya. Tujuan hedging atau apa-apanya yang untuk segala macam. Untuk mudahnya kita cek aja ini ya. Kita kasih contoh. Misalkan ya secara mudah. Misalkan Jiko. Ini contohnya mau pakai saham atau kurs atau uang, Mas Jiko? Adakah? Iya, Pak. Mau pakai saham atau uang? Saham aja, Pak. Saham ya, baik. Kita buat. Jiko punya 1 lembar saham BBNI, gitulah ya. Oke. Kemudian punya mau long atau short opsi call-nya? Short ya. Oke. yang Short. panjang, Pak. Call. Underline-nya ini atas saham ini ya, atas nama saham BBNI. Katakan X-nya saya selalu pakai angka 1000 ya biar mudah. Nah, di sini opsinya beda-beda nih. Udah ada short call saham BNI, dia juga put long. Udahlah saya buat long call. Ini ya atas nama BNI juga. X-nya dibedain. Misal nih ya, karena itu 1000 ya berarti bukan 1000 lah. Oke, terserah nih berapa maunya Mas Iko. Yang bukan 1000, dekat-dekat situlah. Naik di atas atau di bawah boleh, yang mana aja? 2000. 2000, baiklah 2000. Nah ini contoh yang mudah dulu lah ya kayak gini. Udah segini aja dulu. Baik, nah ini misal begini. Jadi kita sudah membuat variasi. Wah kurang Pak, saya maunya pakai tambah put, boleh. Putnya yang short boleh, tambah put yang long juga boleh gitu lah ya, bisa macam-macam itu nggak masalah. Tapi kita mulai, ini namanya straddle.
Jadi dia sudah jadi strategi untuk secara keseluruhan. Pertama, konsep yang kita mau lihat dulu di sini ya. Di sini X-nya 1000, di sini X-nya 2000, berarti beda dong. Kan 1000 sama 2000. Berarti ini kita boleh tuliskan X1 ini adalah X2 karena kita punya dua opsi. Oke. Sekarang kan bayar premi ini, ada preminya ya, ada preminya. Nah, saya tanya nih. Kalau Mbak Wemi, kalau opsi call, punya opsi call gitu ya? Suka yang X-nya 1000 atau suka yang X-nya 2000 ya? Yang 1000, Pak. Yang 1000, kenapa? Karena kalau dia naik, saya untung. Oke. Call Salah itu ya? Salah lagi ya. benar. Call itu hak apa? Hak beli. Hak beli. Hak beli kalau X1 1000 berarti hak beli pada harga 1000 ya. 1000. Kalau X-nya kalau pada X-nya 2000 hak beli pada harga 2000. nah, kan yang X1 kan lebih bernilai ya. Iya. Nah, maka maksud saya nanti preminya beda. Oh, Jadi jadi ada 2 premi ya, Pak? ada 2 premi. Kalau nggak disebutkan harganya, premi buat opsi yang mana, kita bisa menebaknya dengan begitu. Oh, Jadi iya. misalkan ada premi tersedia, misalkan di sini di soalnya premi adalah 100 dan 150, misal gitu ya preminya. Nah, oh ini yang 100 buat yang mana, Pak? Nah, itu tadi cara logikanya. Jadi kalau di sini yang lebih disukai yang X1 1000 ya. Berarti preminya lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal, Pak. Lebih mahal. Berarti nanti di situ premi yang X1 itu 150, premi yang X2 100. Is oke ya? Nah, sekarang kita tanya berapa kekayaan Ziko pada saat jatuh tempo gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat T1. Ini adalah harga saham. Kalau contoh kita ini harga saham ya. ST. Harga pada saat jatuh tempo. Baik. Nah, supaya dia mudah, ini saya tulis biar pendek. Harga saham. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini ada patokannya ada 1000. Dan patokan yang kedua ini adalah 2000. Gitu ya. Berarti ada potensi harga sahamnya di bawah X1. Di bawah 1000. Berapa ya terserah. Bolehlah dibuat contoh. Misalkan nanti 600 Pak. Boleh. Hanya misal ya. Kemudian dia bisa 1000. Oke. Kemudian antara 1000 dan 2000. Ini sebenarnya nggak ada. Ini ya. Antara 1000. Ini ya. Dia ada lebih kecil sama dengan ke 2000 gini ya. Nah, gini. Kemudian ada harga sahamnya ini, harga sahamnya ini di atas 2000. Ada yang nggak jelas sampai sini? Harga saham di bawah 1000, di bawah atau sama dengan 1000 lah. Ini saya carikan yang pakai apa ya, simbol-simbol. Semoga bisa lebih kecil sama dengan. Gini ya. Lebih kecil sama dengan 1000. Jadi bisa 1000, bisa 600, bisa itu ya. Ini harga saham di antara X1 dan X2. Antara 1000 dan 2000. Di sini harga saham di atas dari X2. Oke, boleh dikasih angka atau ini kita kasih angka contoh ya. Angka contohnya kita taruh di bawah. Ini harga sahamnya. Ini hanya angka contoh. Jadi Brudansis bisa rubah sendiri. 600 kan di bawah 1000. Kalau ini berapa mau contohnya? Antara 1000 ke 2000.
1.500. 1.500 hanya misal ya. Ya, ini 3.000 lah kali ya gitu ya. Oke, baik. Nah, di sini Bro Ziko punya satu. Berapa kekayaannya? 3. 3. Iya, pertama dia BBNI. Oke. Berapa kalau harganya 600? 600 ya nilainya ya. 600 atau dia sebesar harganya. Kan harga sahamnya 600. Ini saya geser. Kalau dia 1.500 ya 1.500 kan ngikut ya. Kalau dia 3.000, 3.000. Oke, nah sekarang kita lihat yang tricky dulu ini ya. Short call X1. X1-nya itu 1.000. Baik, coba diikuti. Kalau dia harganya di bawah X1 600, call-nya dipakai enggak ya? Enggak, Pak. Enggak, berarti nilainya 0. Oke. Kalau di sini 1.500 dipakai enggak? Pakai, Pak. Berapa nilainya? 500. 500. Oke, 500. 500 dapatnya dari mana ya? 1.500 kurang 1.000. 1.500 kurang 1.000 gini ya. Oke. Dapat 500 ini 500. Tadi ini posisinya Jiko jual atau beli? Di situ di soal jual ya. Penjual. Yang dapat kan pembeli. Ingat yang dapat pembeli. Berarti Jiko di sini minus. Jual nanti tinggal lihat dikasih S, dikasih minus aja. Kalau 3.000 dipakai enggak ya? Dipakai kah? Call-nya, hak belinya berapa? Nih. Ayo dong, dibantu saya untuk menjelaskan. Hak belinya 1.000, harga pasarnya 3.000. Nah, berarti dipakai oleh yang beli. Dapatnya berapa? 2.000 tuh. 2.000. Tapi karena Jiko jual, tadi kan sudah kita bilang waktu kita apa itu corporate call, dia harus bayar. Jadi dia di sini 2.000. Ingat dari pembelinya dulu, karena dia jual kasih minus. Nah, gini. Ini adalah sama minus gini ya. Minus ST minus X1 gini. Ini belum selesai kan masih ada lagi dia. Long call X2. Ini dipakai enggak? Ini loh yang call hak beli pada harga 2.000, di pasar harganya 600. Kayaknya nggak pakai deh. Sini pakai enggak? Enggak. Enggak juga. Di sini pakai enggak? Pakai, Pak. Pakai. Dapat berapa? 1.000. 1.000. Oke, ini 1.000. Kan kalau dia beli berarti dia positif ya. 1.000 dapatnya dari mana? 3.000. X2 dikurang ST dikurangin X2 ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira begini. Baru kita jumlah ya. Jumlah. Di sini jumlahnya 600 tuh. Sebesar harga sahamnya. Karena buy ininya bernilai 0. Kalau di sini berapa jumlahnya? 1.500. Preminya enggak ya, Pak? Belum, di bawah nanti kita bilang preminya. Oh. Ya, ini jumlah dari payoff-nya dulu. Di sini jumlahnya adalah 1.000 ya. 1.000.
gitu ya. Ini kalau kita rumuskan ini ST, dia dapatnya ini adalah sebesar X1. Nah, jadi kita bisa terkunci nih, tuh sebesar X1 itu. Oke, kalau di kanan berapa jumlahnya? 3.000 kurang 2.000 tambah 1.000 ya. 2.000 ya jumlahnya ya. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini adalah ST. ST dikurangin ST ditambah ST. Jadi kalau ini pakai rumus, itu adalah ST ditambah X1 dikurangin X2 gitu. Nah. Kira-kira. Oke, nah baru terakhir kita bicara premi. Preminya tadi di sini yang short call ini preminya adalah dia short call ini 1.000 berarti dia 150. Preminya ini adalah positif 150 dikurangin dengan 100. Berarti di sini kita dapat preminya ini adalah positif 50. Nah, Brujiku dapat nih Rp50 dari selisih preminya. Kira-kira. Oke.